Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akhlak Tasawuf akan mempresentasikan penampilan kelompok kami yang berjudul Pembentukan Akhlak. Baiklah, yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Winda Mesya Istiqomah dengan NIM 24235. Baik saja, masuk saja. Yang pertama yaitu pengertian pembentukan akhlak. Bicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pendidikan akhlak. Muhammad Attiyah Al-Abarashi mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Ada sebagian ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Ada pula yang berpendapat bahwa akhlak adalah hasil pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Imam Al-Ghazali mengatakan seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, maka Fatullah fungsi wasiat, nasihat dan pendidikan, dan tidak ada pula fungsi hadis Nabi mengatakan, perbaikilah akhlakmu sekalian. Dengan demikian, bahwa akhlak merupakan hasil usaha dari pendidikan dan pelatihan terhadap potensi rohaniah yang terdapat dalam diri manusia. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina. Dalam binaan tersebut, akhlak perlu dirancang dengan baik, sistematik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam kesungguhan dalam pembinaan akan membuah hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Yang pertama, aliran nativisme. Dalam aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan diri dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut akan baik. Aliran ini tampak begitu yakin terhadap potensi batin yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Dalam aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan adalah baik, maka baiklah akhlak seseorang, dan sebaliknya. Aliran ini tampak lebih begitu yakin kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Dalam aliran ini, banyak pendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor eksternal, yaitu lingkungan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrahnya dan kecenderungan ke arah baik yang ada dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Aliran yang ketiga ini tampaknya sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat dan hadis di bawah ini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surat Al-An'am ayat 78. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah rasa ketuhanan dan kecenderungan kepada kebenaran. Maka kedua orang tuanya lah yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Ayat dan hadis tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Dalam pelaksanaan, utamanya dalam pendidikan adalah kedua orang tua. Itulah sebabnya orang tua dijadikan tempat atau media berlangsungnya kegiatan pendidikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusrizal. Baik, terima kasih kepada Winda. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yaitu faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak, yaitu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang datang pada diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Adapun unsur yang terdapat dalam faktor internal, yang pertama yaitu insting atau disebut naluri. Insting adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek, tidak didasari dan berlangsung secara mekanis.
Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang kedua. Setelah naluri, karena 90% perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan. Yang kedua yaitu keturunan Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat tertentu dari orang tua kepada keturunannya maka disebut al-waratsah atau warisan sifat-sifat. Warisan sifat orang tua terhadap keturunannya ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung terhadap anaknya, misalnya terhadap cucunya. Dan yang ketiga yaitu keinginan atau kemauan keras atau kehendak merupakan suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak merupakan kekuatan dari dalam, itulah yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh. Di hati nurani merupakan suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan apabila tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Fungsi hati nurani adalah memperingati bahaya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya. Jika seseorang terjerumus melakukan keburukan, maka batin merasa tidak senang, dan selain memberikan isyarat untuk mencegah dari keburukan, juga memberikan kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, hati nurani termasuk salah satu faktor yang ikut membentuk akhlak. Selanjutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitunya di antara lain lingkungan alam mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa seseorang. Pergaulan lingkungan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Selanjutnya itu pengaruh keluarga. Fungsi keluarga yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, orang tua atau keluarga merupakan pusat kehidupan sehari sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya di hari kemudian. Dengan kata lain, keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan sepenuhnya pengaruh yang besar dalam pembentukan akhlak. Selanjutnya itu pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua setelah pendidikan keluarga di mana dapat mempengaruhi akhlak, di mana sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan pada umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan dari kecakapan pada umumnya. Pelajar bekerja sama dengan kawan-kawan sekelompok melaksanakan turunan-turunan dan contoh yang baik, dan belajar menahan diri dari kepentingan orang lain. Dan terakhir yaitu pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan pengertian, pengetahuan, sikap, dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Junaidi untuk menyambungkan materinya. Tujuan dan manfaat pembentukan akhlak. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan pembentukan akhlak setidaknya memiliki tujuan, yaitu 1. Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman, yang selalu beramal soleh. Tidak ada suatu pun yang menyamai amal soleh dalam mencerminkan akhlak mulia. Tidak ada pula yang menyamai akhlak mulia dan mencerminkan keimanan seorang kepada Allah dan konsistensinya kepada manhaj Islam. 2. Mempersiapkan insan yang beriman dan saleh,
yang menjalani hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Laksanakan apa yang diperintahkan agama dengan meninggalkan apa yang diharamkan. Menikmati hal-hal yang diperbolehkan serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang. 3. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang muslim maupun non-muslim, mampu bergaul dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan mencari ridha Allah, yaitu mengikuti ajaran-ajarannya dan petunjuk-petunjuknya, nabinya. Dengan semua ini dapat tercipta kestabilan masyarakat dan kesinambungan hidup umat manusia. 4. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan amar ma'ruf, nahi munkar, dan berjuang fisabilillah demi tegaknya agama Islam. 5. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang mau merasa bangga dengan persaudaraannya sesama muslim dan selalu memberikan hak-hak persaudaraan tersebut, mencintai dan membenci hanya karena Allah, sedikit pun tidak kecut dalam celaan orang hasad selama dia berada di jalan yang benar. 6. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bahwa dia adalah bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari daerah, suku, dan bahasa, atau insan yang siap melaksanakan kewajiban yang harus ia penuhi demi seluruh umat Islam selama dia mampu. 7. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bangga dengan loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha sekuat tenaga demi tegaknya panji-panji Islam di muka bumi, ataupun insan yang rela mengorbankan harta, kedudukan, waktu, dan jiwanya demi tegaknya syariat Islam. Adapun manfaat akhlak mulia ini meliputi: 1. Memperkuat dan menyempurnakan agama. 2. Perhitungan amal di akhirat. 3. Menghilangkan kesulitan. Terima kasih.